Serangan balik ayah David melalui kesaksiannya di sidang Mario Dandi. Ya. Apa yang disampaikan? Ini mobilnya pelaku. Foto. Di foto ini mobil pelaku. Mobil pelaku. Ya, di foto dengan background Polsek Pesanggerahan. Yang Rubicon itu? Iya. Rubicon. Mobil pelaku ini. Plat nomornya B120 DEN. Sekitar jam 2 siang tanggal 21 hari kedua. Kemudian mobil itu hilang yang mulia. Mobil itu tidak ada di tempat. Oh, maksudnya tidak ada di tempat. Tidak ada di tempat. Terus ditanyakan. Rustam cerita. Saya tanya ke polisi di sini, katanya mobilnya baru dipakai untuk menjemput saksi. Saya marah. Apakah Polsek ini demikian miskinnya jemput saksi pakai mobil yang dipakai oleh pelaku? Anehnya apa? Pas balik plat nomornya berubah. Pas kembali plat nomornya berubah nomornya berubah. Saya nggak hafal, tapi yang belakang nomornya hurufnya PBP. Yang bilang berubah ya. Berubah. Siapa Dan yang bawa? Yang bawa Agnes, 15 tahun, bisa nyetir. Sebelum saya ngeliat itu sosok David, saya teriak ke dia. Saya bilang, siapa kamu? Ngapain kamu di sini? Gitu. Kamu orang nggak dikenal, kamu nggak diundang. Gitu. Kamu ngapain? Baru kan saya sembari jalan nih, pas saya ngeliat, kamu apain anak teman saya? Teman anak saya. Saya bilang gitu sampai bonyok begini. Saya bilang. Terus dia bilang, dia melecehkan adik saya, tante. Saya bilang, kenapa? Dia melecehkan adik saya, tante. Kata dia. Iya, Terus? saya bilang, kalau dia melecehkan adik kamu lapor polisi dong, nggak main hakim sendiri begini. Terus Satpam juga bilang, iya jangan main hakim sendiri. Satpam waktu itu sudah ada? Udah ada yang mulia. Pas saya datang sudah ada 1 Satpam. Ada lagi selain itu? Ya? Ada lagi? Ada. Ada lagi? Ada lagi. Ketika pemberkasan malam hari, saya dapat info dari saksi Pak Rudi dan Bu Natali. Para pelaku ini sedang main gitar. Para pelaku ini maksud saudara? Dedi, Shen, sama Agnes. Oh, sedang. Dakwah ini ada ya, main gitar. Dan itu saudara mendapat informasi dari Pak Rudi dan Bu Natali, dan juga Rustam dan banyak lagi. Main gitar. Ya. Main gitar di mana? Di Polsek. Di Polsek Pesanggerahan. Ya. Baik. Di hadapan majelis hakim, ayah dari korban penganiayaan David Ozora, Jonathan Latumahina, melakukan serangan balik atas insiden yang menimpa anaknya. Jonathan mengungkapkan sejumlah kesaksian menguak peristiwa yang terjadi atas apa yang dialami David Ozora hingga terbaring koma atas perbuatan Mario Dandi. Tendangan bak pemain bola oleh Mario Dandi ke arah kepala David dibalas sang ayah melalui proses hukum tak main hakim sendiri di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Serangan balik itu disampaikan oleh Jonathan saat ini menjadi saksi dalam sidang lanjutan kasus penganiayaan David Ozora Selasa 13 Juni kemarin. Adapun anaknya menderita luka parah usai dianiaya Mario Dandi di kompleks perumahan Green Permata Residence, Pesanggerahan, Jakarta Selatan pada Senin 20 Februari 2023. Jonathan menyebut David mengalami trauma berat atau diffuse axonal injury, trauma berat pada otak yang disebabkan otak berputar, itu yang membuat David koma sehingga dia tidak bisa merespon apapun. David mengalami trauma berat pada leher bagian belakang. Total 56 hari dia dirawat di Rumah Sakit Mayapada. David juga mengalami gigi patah. Dokter juga menjelaskan hasil CT scan tidak ada pendarahan yang justru dinilai berbahaya. Ia berbahaya karena tidak ada pendarahan, tapi dia koma. Di situ saya juga baru paham skala komanya. Ini skala tingkat kesadarannya paling rendah. Jadi skala tertinggi itu 15. Kita yang di normal ini 12. David ini 3, jelas Jonathan. Serangan pertama digulirkan oleh Jonathan. Dia mengungkapkan ada sosok asing yang kerap mendekatinya saat David Ozora pertama kali dibawa ke RS Medika Permata Hijau. Dia bahkan sempat emosi. Dia tiba-tiba mendekati, "Pak, saya dari keluarga pelaku. Saya emosi waktu itu," kata dia. Jonathan pun langsung bertanya ke orang tersebut, "Kenapa Anda datang ke sini?" Ia kemudian menirukan perkataan orang tersebut. Jonathan diminta cari RS yang lebih baik. Semuanya disebut akan dibereskan oleh pihak Mario Dandi. Mendengar itu Jonathan marah lagi. Dia mempertanyakan mengapa menyuruh-nyuruh dia di persidangan. Dia juga mengaku sempat berpikir untuk di mata balas mata. Minimal Mario Dandi merasakan apa yang anaknya rasakan.
Nggak ada yang sebanding kecuali pelaku dilakukan yang sama. Dibikin koma itu baru sebanding menurut saya, kata Jonathan. Di hadapan majelis hakim, ayah dari korban penganiayaan David Ozora, Jonathan Latumahina, melakukan serangan balik atas insiden yang menimpa anaknya. Jonathan mengungkapkan sejumlah kesaksian menguak peristiwa yang terjadi atas apa yang dialami David Ozora hingga terbaring koma atas perbuatan Mario Dandi. Tendangan bak pemain bola oleh Mario Dandi ke arah kepala David dibalas sang ayah melalui proses hukum. Tak main hakim sendiri di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serangan balik itu disampaikan oleh Jonathan saat ini menjadi saksi dalam sidang lanjutan kasus penganiayaan David Ozora Selasa 13 Juni kemarin. Adapun anaknya menderita luka parah usai dianiaya Mario Dandi di kompleks perumahan Green Permata Residence, Pesanggerahan, Jakarta Selatan pada Senin 20 Februari 2023. Jonathan menyebut David mengalami trauma berat atau diffuse axonal injury. Trauma berat pada otak yang disebabkan otak berputar itu yang membuat David koma sehingga dia tidak bisa merespon apapun. David mengalami trauma berat pada leher bagian belakang. Total 56 hari dia dirawat di Rumah Sakit Mayapada. David juga mengalami gigi patah. Dokter juga menjelaskan hasil CT scan tidak ada pendarahan yang justru dinilai berbahaya. Ia berbahaya karena tidak ada pendarahan, tapi dia koma. Di situ saya juga baru paham skala komanya. Ini skala tingkat kesadarannya paling rendah. Jadi skala tertinggi itu 15. Kita yang di normal ini 12. David ini 3, jelas Jonathan. Serangan pertama digulirkan oleh Jonathan. Dia mengungkapkan ada sosok asing yang kerap mendekatinya saat David Ozora pertama kali dibawa ke RS Medika Permata Hijau. Dia bahkan sempat emosi. Dia tiba-tiba mendekati, "Pak, saya dari keluarga pelaku. Saya emosi waktu itu," kata dia. Jonathan pun langsung bertanya ke orang tersebut, "Kenapa Anda datang ke sini?" Ia kemudian menirukan perkataan orang tersebut. Jonathan diminta cari RS yang lebih baik. Semuanya disebut akan dibereskan oleh pihak Mario Dandi. Mendengar itu Jonathan marah lagi. Dia mempertanyakan mengapa menyuruh-nyuruh dia di persidangan. Dia juga mengaku sempat berpikir untuk di mata balas mata. Minimal Mario Dandi merasakan apa yang anaknya rasakan. Nggak ada yang sebanding kecuali pelaku dilakukan yang sama. Dibikin koma itu baru sebanding menurut saya, kata Jonathan.